أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kali ini kita mau melanjutkan cerita Khalifah Bani Umayyah, yaitu kita akan bercerita tentang Khalifah ketiga Bani Umayyah yang bernama Muawiyah II. Muawiyah II ini putra dari Yazid. Yazid ini putra dari Muawiyah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini kita ceritakan kemarin, yaitu Khalifah atau Raja pertama Bani Umayyah. Nah, kenapa disebut Muawiyah II? Karena namanya sama kakeknya. Kakeknya Muawiyah satu, punya anak Yazid punya anak Muawiyah II. Muawiyah bin Yazid ini dikatakan dia itu karena rojulan solihan, dia itu orang yang soleh, orang yang tawadu. Berbeda dengan ayahnya, dia jauh lebih baik dari ayahnya, dan dia seperti kakeknya. Dia itu mewarisi kakeknya, yaitu sahabatnya Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena semasa dia hidup itu dia sangat dekat sama kakeknya Muawiyah. Karena selama Muawiyah bin Abi Sufyan masih hidup, cucunya ini Muawiyah bin Yazid ini sangat dekat sama kakeknya. Dia sangat belajar kepada kakeknya, gimana kakeknya sebagai pemimpin, gimana kakeknya sebagai ulama yang baik gitu. Dia selalu belajar sama kakeknya, dan dia dididik juga dari kecil sampai dia dewasa, dididik dengan ilmu agama yang baik, dan dia sangat mencintai ilmu agama. Jadi setelah wafatnya ayahnya Yazid wafat, dia ditunjuk sebagai khalifah pengganti. Muawiyah ini ditunjuk oleh ayahnya sebagai khalifah pengganti, tapi sebenarnya Muawiyah ini nggak ngepingin dia dengan jabatan ini, dia nggak mau dengan jabatan ini. Akhirnya selama dia menjabat, dia pertama kali dia menjabat, dia sekali berpidato kepada rakyatnya. Pas saat dia menjabat, dia berpidato, dia bilang seperti ini: saya ini nggak pantas jadi khalifah, dan saya nggak layak. Saya nggak punya ilmu tentang politik, dan saya orang yang lemah. Karena emang diceritakan Muawiyah bin Yazid ini dia sakit-sakitan dia, jadi makanya dibilang seperti saya ini orang yang lemah katanya. Padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih baik dari saya. Cuma karena saya ditunjuk, jadi mau nggak mau dia menjadi khalifah. Nah, semasa dia menjadi khalifah, setelah dia berpidato sekali, dia cuma berpidato di saat dia pertama kali diangkat menjadi khalifah. Setelah itu dia nggak ngurusin pemerintahan, dia fokus di dalam kerajaan, cuma fokus dengan agama. Dia selalu belajar agama, dia menyendiri, dia lebih mencintai belajar agama, dan yang akhirnya ke pemerintahan itu dipimpin oleh gubernurnya yang ada di gubernur Damaskus, gubernurnya Muawiyah bin Yazid. Semasa hidupnya dia menjadi putra mahkota, dia juga pernah mengkritik ayahnya Yazid bin Muawiyah. Pada saat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, dia mengangkat Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah. Nah, sedangkan gubernur Kufah ini itu orang yang jahat, orang yang tidak disukai oleh orang-orang. Makanya Muawiyah tuh menentang, kenapa ayah mengangkat Ubaidillah bin Ziyad? Bukankah dia orang yang jahat? Dia akan membahayakan kaum muslimin. Nah, pengangkatan gubernur Kufah ini juga tidak disetujui sebetulnya sama menteri-menterinya Yazid. Tapi Yazid tetap memerintahkan, angkat dia sebagai gubernur. Disitulah yang mengakibatkan wafatnya, syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, karena Muawiyah ini dia mengerti agama, dia mengerti kemaslahatan umat tentang agama, makanya dia mengkritik papanya. Dia bilang jangan ya seperti itu, karena akan membahayakan muslimin, dan akan takut akan terjadi perpecahan gitu. Cuman karena Yazid bin Muawiyah ini
tak bingung untuk memberantas para pemberontak. Jadi dia asal pilih aja. Disitulah yang mencoreng nama Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Yazid ini dia memimpin cukup sebentar, berkisar mungkin 6 bulan, nggak sampai setahun. Lalu karena dia sakit, dia akhirnya wafat. Tapi sebelum dia wafat, dia bilang seperti ini. Semasa dia masih menjabat, dia sakit, terus menteri-menterinya, orang-orang pemerintahannya bilang ke dia seperti ini, kamu harus menunjuk pengganti kamu, katanya gitu. Cuman Muawiyah bin Yazid ini dia nggak mau menunjuk pengganti, dia nggak mau menunjuk putra mahkota, dia nggak berani. Dia bilang seperti ini, saya aja nggak suka sama sebagai jabatan khalifah ini. Gimana saya harus menunjuk khalifah pengganti saya? Apa pertanggungjawaban saya di akhirat kelak jika saya menunjuk orang, bahkan saya sendiri tidak suka dengan jabatan ini, saya tidak sanggup dengan jabatan ini. Saya takut bersalah menunjuk orang yang akan mengakibatkan itu Allah mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi Muawiyah bin Yazid ini dia nggak mau menunjuk khalifah. Disinilah terakhir anak cucu Abu Sufyan sebagai khalifah. Terus Muawiyah bin Yazid ini juga berkata seperti ini. Sebelum dia wafat, dia berkata, cukup anak cucu Abu Sufyan menikmati kemewahan kerajaan ini. Cukup sampai di sini, kata ya. Karena orang soleh yang berkata, jadi doanya ini terkabuli. Setelah dia wafat, akhirnya berusaha anak-anak saudara-saudaranya, anak cucunya keturunannya Abu Sufyan untuk menjadi khalifah, tapi gagal semua. Dari tabel nasab ini kita bisa lihat ini keturunan Abu Sufyan nih yang menjadi khalifah. Jadi cuman sampai Muawiyah bin Yazid aja keturunan Abu Sufyan yang menjadi khalifah. Sesuai kata-katanya Muawiyah bin Yazid, sudah cukuplah keturunan Abu Sufyan menikmati kekhalifahan ini. Jadi Muawiyah karena dia takut dia bersalah nanti di hadapan Allah, dia nggak mau menunjuk pengganti dia sebagai khalifah. Nah, yang akhirnya itu digantikan dengan Marwan bin Al-Hakam. Nah, ini tuh sesepuhnya keturunannya Bani Umayyah, ini sesepuhnya. Dia jadi beda kakek karena kakeknya Muawiyah itu kan Harb. Umayyah punya anak 2, Abul As sama Harb. Nah, dia jadi khalifah selanjutnya yang keempat keturunan dari Abul As, beda kakek, Marwan. Nah, ini kan banyak yang namanya sama nih, ada Muawiyah, ada Muawiyah, makanya kenapa disebut Muawiyah 1, Muawiyah 2. Di sini juga sama, ada Marwan, ada Marwan. Jadi Marwan 1, Marwan 2. Yazid juga sama, ada lagi nih di khalifah 9. Yazid 2 yang ke khalifah pertamanya yang namanya Yazid itu yang ke khalifah kedua. Nah, Marwan inilah khalifah terakhir Bani Umayyah. Makanya disebut Daulah Umayyah, kerajaan disebut karena Nabi juga menyebutkan di sinilah masa mulkan, masa kerajaan fase ketiga. Jadi dia sistem kayak kerajaan, dia turun temurun, dia sistemnya kekhalifahan diganti berdasarkan keluarga semua. Terakhir sampai di sini, sampai di Marwan. Nanti setelah sampai di Marwan, dia digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Jadilah itu lanjutannya Daulah Abbasiyah. Oke, sekian cerita singkat, semoga bermanfaat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.